Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang perilaku konsumen. Apa sih perilaku konsumen itu? Nah, perilaku konsumen ialah studi tentang bagaimana individu atau kelompok memilih, membeli, menggunakan, dan juga mengevaluasi produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Tidak hanya saat membeli, tetapi juga sebelum dan sesudahnya. Pemahaman ini penting bagi perusahaan untuk menentukan strategi pemasaran yang tepat. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen yang pertama itu ada budaya, yang menjelaskan tentang nilai, norma, kebiasaan, subbudaya, dan kelas sosial. Yang kedua ada sosial, yang itu pengaruh keluarga, teman, dan lingkungan. Yang ketiga pribadi, yaitu usia, pekerjaan, ekonomi, gaya hidup, dan kepribadian. Yang keempat, psikologis, yaitu terkait motivasi, persepsi, pembelajaran, serta sikap dan keyakinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Dalam kajian perilaku konsumen, model perilaku konsumen digunakan untuk menjelaskan bagaimana konsumen merespon berbagai rangsangan pemasaran sebelum akhirnya mengambil keputusan pembeli. Model ini membantu perusahaan memahami proses internal yang terjadi dalam diri konsumen. Salah satu model yang paling banyak digunakan adalah model stimulus organism response atau sering juga disebut sebagai model rangsangan respon yang dikemukakan oleh Philip Kotler dan Kathleen Keller. Model ini menjelaskan bahwa terdapat 3 komponen utama, yaitu stimulus atau rangsangan, yang kedua organisme atau proses dalam diri konsumen atau black box, yang ketiga response atau respon konsumen. Model ini menunjukkan bahwa keputusan konsumen tidak terjadi secara spontan, melainkan melalui proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Itu saja, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya proses persepsi konsumen. Persepsi adalah cara kita melihat, memahami, dan menafsirkan dunia di sekitar kita. Bagi konsumen, proses ini terjadi dalam 3 tahap utama. Yang pertama, seleksi perhatian. Artinya kita tidak dapat menangkap semua informasi yang ada di depan mata. Otak kita secara otomatis memilih mana yang penting dan mana yang bisa diabaikan. Dan yang kedua, distorsi selektif. Artinya setelah informasi masuk, kita tidak menerimanya begitu saja. Kita akan menafsirkannya sesuai dengan apa yang sudah kita yakini, harapkan, atau rasakan. Dan yang terakhir, retensi seleksi. Artinya otak kita punya batas memori. Kita tidak akan mengingat semua hal. Kita hanya akan menyimpan dan mengingat informasi yang benar-benar penting atau terkesan bagi kita. Oke, selanjutnya proses pengambilan keputusan konsumen. Yang pertama, pengenalan masalah. Konsumen sadar bahwa dia mempunyai suatu masalah. Selanjutnya, pencarian informasi. Konsumen mulai mencari informasi tentang produk tersebut dari sumbernya dari internet, teman, iklan maupun review YouTube. Selanjutnya, evaluasi alternatif. Membandingkan beberapa pilihan produk. Biasanya yang dibandingkan adalah harga, kualitas, fitur, dan merek. Selanjutnya, keputusan pembelian. Konsumen memutuskan membeli produk tertentu. Selanjutnya, perilaku pasca pembelian. Konsumen menilai apakah puas atau tidak setelah membeli. Selanjutnya, karakteristik pembelian pasar bisnis. Yang pertama, pembelian dalam jumlah besar. Artinya, perusahaan biasanya membeli barang dalam jumlah banyak, bukan sedikit seperti konsumen biasanya. Selanjutnya, proses pengambilan lebih kompleks. Pembelian tidak langsung dilakukan tapi melalui beberapa tahap dan melibatkan banyak orang. Selanjutnya, bersifat rasional atau objektif. Keputusan pembelian didasarkan pada logika, bukan perasaan. Selanjutnya, hubungan jangka panjang. Perusahaan biasanya tidak sering ganti pemasok tapi menjalin kerjasama.
Yang kelima, adanya negosiasi. Harga dan syarat pembelian sering dinegosiasikan, tidak langsung beli seperti toko biasanya.